Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dari meditasi ke kontemplasi pada bagian yang ke-6. Kita akan berbicara tentang salah satu metode doa yang merupakan suatu tradisi yang sangat tua di dalam Gereja Katolik Barat, Gereja Katolik Roma, yaitu yang kita kenal sebagai Lectio Divina. Jadi Lectio Divina suatu metode doa dengan kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita berbicara mengenai doa Yesus, yang merupakan suatu kekayaan rohani, satu metode doa batin yang berasal dari Gereja Katolik Timur, maka pada saat ini kita akan membahas tentang Lectio Divina ini. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau melihat beberapa hal yang perlu kita sadari mengenai kitab suci, yaitu dari hakikat kitab suci itu sendiri. Jadi kitab suci yang baik kita baca atau mungkin kita dengarkan, yang tiap kali perayaan Ekaristi atau dalam misa selalu menempati juga satu posisi yang penting. Jadi dalam misa kita selalu merayakan ada ibadat sabda dan juga ibadat Ekaristi. Nah, jadi kemudian pertama-tama harus kita ingat, kita sadari bahwa kitab suci adalah sabda Allah. Kitab suci adalah firman Tuhan sendiri. Sebagaimana kemudian yang dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 104, di dalam kitab suci, gereja selalu mendapatkan makanan dan kekuatannya. Bandingkan dari Dei Verbum nomor 24, karena di dalamnya ia tidak hanya menerima kata-kata manusiawi, tetapi apa yang sebenarnya kitab suci itu, yaitu sabda Allah. Bandingkan dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 13, karena di dalam kitab-kitab suci Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Dei Verbum nomor 21. Jadi di sini gereja menekankan bahwa justru salah satu makanan rohani yang sangat penting dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umat beriman, di mana gereja selalu mendapatkan makanan dan kekuatan, yaitu adalah sabda Allah dalam kitab suci. Ya, jadi kitab suci pertama-tama adalah sebagai sabda Allah. Dan juga di sini juga dinyatakan oleh gereja melalui kitab suci ini juga merupakan satu perjumpaan pribadi dari Allah Bapa Surgawi dengan kita semua putra-putrinya. Dan di sini Bapa juga menyatakan kasih-Nya kepada kita. Juga hal senada juga diungkapkan oleh para bapak gereja. Kitab suci adalah surat cinta dari Allah untuk umatnya. Jadi kitab suci adalah surat cinta dari Allah untuk umatnya. Nah, berangkat dari sini kalau kita lihat, kalau kitab suci ini surat cinta atau pernyataan cinta dari Allah untuk umatnya, untuk kita anak-anaknya. Nah, bagaimana kita harus memperlakukan kitab suci? Bagaimana sikap kita terhadap kitab suci? Ya, saya jadi teringat kadang-kadang ini satu praktek yang mungkin kadang-kadang pernah kita lihat, ayat-ayat emas yang dipotong kecil-kecil begitu ya. Saya jadi teringat hal ini. Jadi ayat kitab suci dipotong kecil-kecil. Lalu mungkin dalam praktek-prakteknya ya, jadi kadang-kadang dalam prakteknya orang mungkin seperti melakukan ini ya. Tuhan, apa kehendak-Mu? Lalu mengambil satu kertas itu
lalu kemudian melihat, oh ini Tuhan kehendak-Mu. Ya tentunya tidak bisa seperti ini mencari kehendak Tuhan ya. Hal-hal seperti ini ya memang harus dijauhi praktek-praktek seperti ini ya. Atau kemudian kadang orang juga bisa menjadikan kitab suci seperti suatu objek penelitian ya. Jadi hanya mendekati kitab suci hanya dalam segi ya pemikiran saja. Dan kalau ini hanya terbatas kitab suci hanya menjadi objek penelitian, objek pembelajaran, ya walaupun studi kitab suci juga sangat diperlukan supaya orang juga bisa memahami kitab suci dan penafsiran bagaimana gereja menafsirkan dengan baik, tetapi artinya apa? Ya, jangan sampai terjebak bahwa seolah-olah ya kitab suci ini hanya menjadi objek penelitian. Kitab suci adalah sabda Allah, maka harus ditempatkan sebagai subjek, di mana kita harus mendekati kitab suci ini dengan satu sikap, sebagaimana yang dinyatakan pada bagian yang kedua ini, mendengarkan sabda Allah dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Jadi suatu sikap mendengarkan, sebagaimana dinyatakan juga oleh Samuel atas nasihat Imam Eli, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Ya, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Jadi karena Allah bersabda, karena Allah berbicara kepada kita melalui kitab suci, satu sikap yang sangat diperlukan di sini yaitu apa? Sikap mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu ini mendengarkan. Ya, kita mendengarkan Tuhan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Kemudian kita lihat selanjutnya mengenai arah dan tujuan kitab suci. Ini diambil dari konstitusi dogmatis mengenai wahyu ilahi dari Konsili Vatikan kedua, yaitu Dei Verbum nomor 25. Gereja menasehati seluruh umat Kristiani dengan sangat agar melalui pembacaan kitab suci sampai kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang melampaui segala sesuatu. Bandingkan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 8. Jadi dalam hal ini pembacaan kitab suci harus mempunyai satu arah dan tujuan, yaitu apa? Dengan membaca kitab suci, kita boleh semakin mengenal Yesus. Ya, jadi mengenal Yesus semakin dalam dan semakin dalam lagi. Dan juga ini ditegaskan juga oleh seorang bapak gereja, yaitu Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Waduh. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi jelas gereja menyatakan di sini arah dan tujuan pembacaan kitab suci harus menghantar orang untuk sungguh-sungguh boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada satu tradisi doa yang sangat tua dalam gereja Katolik, yaitu membaca kitab suci secara meditatif. Satu istilah yang kemudian dimulai dari seorang bapak gereja yaitu Origenes yang hidup pada tahun 184 sampai 253. Bapak gereja Origenes ini kemudian memperkenalkan satu istilah Lectio Divina, yaitu bacaan ilahi. Jadi istilah ini kemudian dimulai dari Origenes, ya, jadi Lectio Divina, bacaan ilahi. Kemudian praktek Lectio Divina
sebenarnya sudah sangat tua dalam gereja kita, yaitu mulai abad ke-6 oleh Santo Benediktus yang hidup pada tahun 480 sampai 547. Jadi membaca kitab suci secara meditatif ini sudah dipraktekkan gereja sejak abad ke-6, mulai dilakukan oleh Santo Benediktus. Kemudian sekitar tahun 1150, seorang rahib Kartusia, yaitu Guigo, di mana dia hidup di dalam kerahiban Kartusia sekitar tahun 1140 sampai 1193, dia dipakai Tuhan untuk menemukan 4 jenjang dari Lectio Divina yang kita kenal hingga dewasa ini. Ya, bagaimana dalam satu penglihatan dia melihat 4 tangga menuju surga, dan kemudian dirumuskan menjadi 4 langkah Lectio Divina yang kemudian ditulis dalam buku yang ditulisnya The Ladder of Monks, tangga kerahiban. Kemudian satu komentar yang diberikan oleh rahib Guigo ini, Anda tidak harus menjadi rahib untuk menaiki tangga kesempurnaan yang menjulang ke surga. Firman Tuhan menghidangkan manna atau roti surgawi dari meja perjamuan surgawi bagi Anda semua yang lapar. Jadi bagi kita yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Allah, maka sungguh-sungguh sabda Allah, firman Tuhan dalam kitab suci ini akan menyediakan manna surgawi yang akan membawa kita, yang akan mengangkat kita menuju ke surga. Baik, selanjutnya akan kita lihat mengenai pengertian Lectio Divina. Jadi Lectio Divina adalah pembacaan kitab suci oleh orang-orang Kristiani untuk memupuk iman, harapan, dan cinta kasih. Lectio Divina juga merupakan satu metode doa dengan mendengarkan sabda Allah atau firman Tuhan dalam kitab suci. Jadi dalam hal ini kita berdoa dengan membaca kitab suci, dan kita berdoa dengan membaca kitab suci ini dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Jadi kita benar-benar mau mendekati sabda Tuhan dalam kitab suci ini dengan sikap seorang murid atau seorang anak yang mau mendengarkan, sabda Allah. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu siap mendengarkan. Nah, tujuan dari Lectio Divina diungkapkan oleh Santo Gregorius Agung, yaitu menyelami hati Tuhan melalui sabda Allah. Jadi kita mau menyelami, kita mau masuk secara dalam, lebih dalam ke dalam hati Allah sendiri, yaitu dengan apa? Mendengarkan sabdanya, mendengarkan firman Tuhan dalam kitab suci. Lalu kemudian melalui Lectio Divina ini dengan meresap-resapkan sabda Allah, maka dengan bantuan rahmat Allah, perlahan-lahan kita akan diubah menjadi serupa, menjadi seperti Kristus sendiri. Jadi bagaimana kemudian cara pandang kita, cara pikir kita, ya kemudian ya segala perilaku kita, bahkan juga ya pikiran, perkataan, perbuatan kita, dengan terus-menerus meresapkan sabda Tuhan ini melalui satu proses dengan bantuan rahmat Tuhan, maka kita akan
segala cara pandang, cara pikir, segala pikiran, perkataan, perbuatan kita akan diproses terus untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini jelas satu tujuan Lexio Divina, juga sebagaimana yang dinyatakan arah dan tujuan pembacaan kitab suci tadi, yaitu kita boleh semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita lihat mengenai 4 langkah dari Lexio Divina. Yang pertama adalah Lexio, pembacaan. Lalu yang kedua, meditatio, meditasi. Yang ketiga, oratio atau doa. Yang keempat, contemplatio atau kontemplasi. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan dan akan kita lihat tiap langkah dalam Lexio Divina ini, dan akan kita dalami juga dengan disertai contoh prakteknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, mater mitis, sed filii